Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Inyoman Purnama STMT dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proyek UAS kami dalam mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arif Kidimas Sulistianto, NIM 2400101 dan rekan saya. Galih Pradana Putra, NIM 24010111100. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek UAS yang berjudul Analisis Klasifikasi Data terhadap hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Klungkung dengan menggunakan metode klasifikasi K-Naive, Decision Tree, dan Naive Bayes. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi pada kali ini. Eh, Jin, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oke. Baik, kita mulai. Project UAS Data Warehouse dan Data Mining, analisis klasifikasi data terhadap hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Klungkung dengan menggunakan metode klasifikasi Kenas, Neighbor, Decision Tree, dan Naive Bayes. Nah, latar belakang yaitu pada era digital saat ini, pengelolaan data yang efektif menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di instansi pemerintah seperti di Pengadilan Agama Kelungkung. Data warehouse dan data mining adalah dua teknologi yang penting yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan data survei kepuasan masyarakat. Data warehouse berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur dan terintegrasi dari berbagai sumber, sementara data mining memungkinkan analisis mendalam untuk menemukan pola dan wawasan yang berguna dari data tersebut. Nah, Pengadilan Agama Kelungkung dapat memanfaatkan data warehouse dan data mining untuk mengelola dan menganalisis data survei kepuasan masyarakat secara efektif. Dengan demikian, instansi ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan zona integritas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Pengadilan Agama Kelungkung dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan suatu permasalahan yaitu analisis klasifikasi data terhadap hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung dengan menggunakan metode klasifikasi K-Naive, Decision Tree, dan Naive Bayes. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan yang mendalam dan berbasis data mengenai kepuasan masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kelungkung. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: satu, menerapkan metode klasifikasi Kenas-Negbor atau KNN, metode decision tree, dan metode Naive Bayes dalam menganalisis hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung. Yang kedua adalah membandingkan dan penarikan kesimpulan hasil kinerja metode KNN, decision tree, dan Naive Bayes dalam klasifikasi data survei Pengadilan Agama Kelungkung. Nah, kemudian metode penelitian yaitu ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data diambil dari dataset aplikasi Surveillak, yaitu aplikasi survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dipakai oleh seluruh pengadilan agama di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yang kedua adalah metode analisa data mining dengan menggunakan teknik analisa mode klasifikasi K-Naive atau KNN, kemudian klasifikasi decision tree, dan klasifikasi Naive Bayes. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan untuk Mas Galih melanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, Arifki. Langsung saja untuk
bagian landasan teori, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang eh, Pengadilan Agama Kelungkung. Pengadilan Kelungkung secara yuridis formal telah diakui berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 95 tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang pembentukan 5 cabang pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi dan 32 agama serta 32 agama, peradilan agama atau mahkamah syariah. Setelah 3 tahun keputusan Menteri Agama tersebut terbit, pada tahun 1985, Pengadilan Agama Kelungkung secara resmi terbentuk dengan wilayah hukum yurisdiksi meliputi 4 kecamatan yang bertempat di Jalan Gajah Mada nomor 53 Kelungkung dan menjadi momen sejarah atau enggak berdirinya Pengadilan Agama Kelungkung. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang data mining. Data mining adalah sebuah proses ekstraksi dan pengenalan pola dengan jumlah yang berdasar serta menggunakan metode yang bersinggungan dengan machine learning. Menurut pengertian Outlomi Ogenle pada tahun 2022. Kemudian untuk software orangnya sendiri, yaitu perangkat lunak open source yang digunakan untuk visualisasi data, yaitu sebuah mesin pembelajaran dan pengembangan data yang sekarang lagi trennya untuk digunakan dalam menganalisa atau mencari sebuah data mining. Next. Nah, untuk metodologi penelitiannya yaitu eh, hampir sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan observasi langsung dengan mengambil data hasil survei kepuasan masyarakat pada aplikasi Surveillak pada Pengadilan Agama Kelungkung di Jalan Raya Takmung nomor 88 Tojan Kelungkung, Bali. Next. Nah, untuk teknik analisa datanya, di sini merupakan rangkaian atau tindakan di mana informasi yang tergantung dalam data yang ditemukan diolah kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian atau dalam rangka memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Tujuannya yaitu untuk memvalidasi dan menguraikan makna yang terdapat dalam data atau data yang sudah dikumpulkan sehingga memudahkan langkah-langkah berikutnya. Eh, Hasil dari kegiatan analisa data ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian yang lebih lanjut atau untuk meraih intisari baru yang bernilai. Yang pertama, analisa data, dua, mempelajari literatur, tiga, melakukan pengumpulan data, empat, klasifikasi data, lima, penghitungan frekuensi, dan enam, interferensi hasil. Next. Nah, di sini pada hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu analisa dan perhitungan. Pada penerapan data mining menggunakan mode klasifikasi K-nearest atau KNN, metode Decision Tree and metode Naive Bayes dan membandingkan penarikan kesimpulan hasil kinerja metode KNN dalam klasifikasi data survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung. Nah, untuk hasil perhitungannya yang telah penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi Orang sebagai berikut. Yang pertama, data selection. Pada tahap ini, data yang akan diolah dengan aplikasi Orang mencakup semua atribut dari kumpulan data asli, dipilih untuk mendapatkan atribut yang diperlukan untuk proses tambahan data selanjutnya. Kemudian, tampilan data yang akan dilakukan proses data mining. Pada tahap ini, penulis menggunakan fasilitas yang terdapat pada aplikasi Orang yaitu dengan menggunakan select column. Berikut adalah tampilan tangkapan layar pada proses data selection. Next. Nah, untuk contohnya yang sudah kita praktekkan itu sebagai berikut. Di sini ada beberapa kolom yang ada sangat puas sampai sangat sesuai, sangat mudah, sangat cepat, sangat wajar, sangat sesuai, sangat kompeten, sangat ramah, sangat layak, dan sangat responsif. Berikut adalah gambar data tabel hasil survei kepuasan masyarakat. Next. Nah, untuk tahap ini mungkin akan dijelaskan langsung ke teman saya Arifi. Baik, untuk selanjutnya adalah proses pre-processing. Nah, dalam tahap ini yaitu data hasil survei tersebut akan diproses
akan diproses ke data bidding akan diperiksa kembali. Nah, dalam tahap ini yaitu mencakup untuk hapus duplikasi data, pemeriksaan data yang tidak konsisten dan perbaikan kesalahan dalam data. Pada langkah ini, penulis menggunakan fasilitas pada aplikasi Orange yaitu preprocessor, kemudian input missing values, remove, kemudian pilih remove row bits missing value, yaitu untuk menghilangkan missing value atau data missing value. Nah, kemudian setelah proses pre-processing yang selanjutnya adalah proses transformation. Tetapi pada penelitian kali ini penulis tidak melaksanakan proses transformation karena data yang telah diolah pada proses pre-processing tadi sudah siap untuk dilakukan pada proses selanjutnya itu untuk pada proses data mining. Nah, ini adalah apa namanya pada model desain klasifikasi survei kepuasan masyarakat yang telah penulis terapkan pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu ada yang filenya yaitu di database ini, kemudian di select kolom yaitu pada proses di yang pertama tadi. Kemudian setelah ini ada proses pre-processing, kemudian dari proses pre-processing didapatkan data lagi, kemudian dari data lagi itu kemudian diklasifikasikan menjadi mm, tiga metode yaitu ada metode tree, decision tree, ada metode Wave Bayes dan ada metode KNN. Nah, kemudian setelah itu bisa untuk dilihat untuk tes tes dan skornya berapa, prediksinya berapa dan conversion metricnya berapa. Nah, selanjutnya ini adalah untuk hasil simulasi dari ketiga metode klasifikasi tersebut. Dalam tabel ini terlihat bahwa di sini ada model klasifikasi Naive Bayes, tree, dan KNN. Nah, di mana dari ketiga model yang diuji, decision tree adalah model yang paling efektif untuk klasifikasi survei kepuasan masyarakat, diikuti oleh KNN dan Naive Bayes. Model decision tree menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengklasifikasikan data dengan akurasi dan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. KNN dan F bias dapat dipertimbangkan tetapi mungkin memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut untuk meningkatkan performa. Nah, yang keenam adalah confusion metric. Nah, di sini data yang kita olah ini adalah data survei kepuasan masyarakat. Di mana dalam penilaian survei kepuasan masyarakat sendiri itu ada 9 unsur penilaian. Nah, dari ke-9 unsur penilaian tersebut kita hitung maka didapatkan apa namanya klasifikasi atau status dari kepuasan masyarakat yang kita layani. Di sini ada cukup puas, puas, sangat puas, dan tidak puas. Nah, ukuran kinerja pada mesin learning yang dihadirkan yaitu berupa dua kelas atau lebih berupa 4 tabel kombinasi dengan nilai perkiraan dan nilai sebenarnya yang berbeda. Nah, berikut adalah hasil penilaian dari metode klasifikasi dapat lihat pada tampilan confusion metric di bawah ini. Nah, ini adalah untuk penilaian dari Naive Bayes. Jadi, untuk penilaian Naive Bayes ini bahwa di sini didapatkan untuk nilai yang sesuai dengan nilai pada data asli yaitu ada 98 dan 382. Nah, untuk 69 dan 185 ini adalah dia yang tidak sesuai dengan data asli. Nah, kemudian pada gambar di atas dari 750 jumlah data hasil survei kepuasan masyarakat pada pengadilan agama Kelungkung yang diklasifikasikan dengan metode decision tree, terdapat 533 data hasil kepuasan masyarakat dengan prediksi sesuai dengan data aktual, sedangkan 217 data tidak sesuai dengan data aktual. Kemudian pada metode Keynes Neighbor yaitu terdapat 529 data sesuai dengan data aktual, sedangkan 221 data tidak sesuai. Ini dari jumlah keseluruhan data 750 data hasil survei. Kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan untuk Mas Gali. Baik, untuk kesimpulan dalam pelaksanaan klasifikasi untuk tiga metode ini, eh, hasil penelitian ini dari membandingkan tiga metode yaitu Decision Tree, Nearest Network atau KNN, dan Naive Bayes untuk mengklasifikasi data survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung. Berdasarkan data 9 kriteria, unsur penilaian menjadi 4 kategori,
yaitu tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Diperoleh hasil bahwa kinerja metode decision tree lebih unggul dibanding ke nearest neighbor atau KNN dan naive Bayes. Dari 750 data yang diuji menggunakan model decision tree dihasilkan nilai akurasi tertinggi dibandingkan dua model lainnya, yaitu sebesar 71,1%. Nilai presisi sebesar 70,5%, nilai recall sebesar 71,1% dan nilai F measure sebesar 69,7%. Sedangkan hasil dari metode Knight Bayes dengan nilai akurasi sebesar 66%, nilai presisi sebesar 64,7%, nilai recall sebesar 66%, dan nilai F measure sebesar 63,6%. Dan hasil dari metode K-Nick-Borst atau KNN didapat nilai sebesar 63,6% dan hasil dari metode Kaniper atau KNN didapat dinilai akurasi sebesar 70,8%, nilai presisi sebesar 71,71%, nilai recall sebesar 70,8%, dan nilai F measure-nya sebesar 68,4%. Kemudian dari hasil yang sudah dicapai, klasifikasi data survei kepuasan masyarakat pada pengadilan agama Kelungkung berdasarkan data 9 kriteria unsur penilaian menjadi 4 kategori. Penilaian yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas menggunakan tool orang pada data mining mendapatkan nilai-nilai akurasi yang tinggi dengan tiga metode algoritma yang sudah digunakan. Next. Nah, ini beberapa referensi yang sudah kami rangkum untuk mengerjakan metode penelitian ini. Mungkin presentasi dari kami eh, cukup sekian. Mungkin kalau ada masukan atau rekomendasi bisa kita terapkan untuk mendeteksi atau mengembangkan sistem ini lebih bagus lagi. Saya kembalikan ke Mas Arifki. Baik, perlu kami sampaikan lagi bahwa untuk penelitian ini, kami tambahkan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Kelungkung yang data setnya diambil dari aplikasi Surveillak, yaitu aplikasi survei yang digunakan Pengadilan Agama seluruh Indonesia di bawah Dirjen Peradilan Agama. Nah, kemudian pada unsur penilaian pada aplikasi ini ada 9 unsur penilaian. Yang pertama adalah unsur penilaian kesesuaian persyaratan, kemudian yang kedua kemudahan prosedur, yang ketiga kecepatan pelayanan, yang keempat kewajaran tarif, yang kelima adalah kesesuaian SOP, yang keenam adalah kompetensi petugas, yang ketujuh adalah keramahan petugas, yang kedelapan adalah sarana dan prasarana, yang kesembilan adalah penanganan pengaduan. Nah, pada Pengadilan Agama Kelungkung ini terdapat 752 data responden yang telah kami bandingkan klasifikasinya ke dalam tiga model decision tree, KNS, Neckboard, dan FBS. Nah, dengan kesimpulan akhir bahwa untuk metode decision tree di sini menunjukkan hasil atau progres yang lebih baik, yaitu eh, dengan hasil di mana dari 750 data terdapat 533 data yang sesuai dengan data faktual. Nah, ini menunjukkan berarti memang metode klasifikasi untuk decision tree ini memang cocok untuk digunakan untuk mengklasifikasikan data hasil survei yang kebetulan kami teliti atau kami presentasikan pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan saya dan saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, Om Santi Santi Om. Terima kasih.